Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azan Terzika Maliatin dari kelas A dengan NPM 227002001. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas perorangan mata kuliah Elektronika Daya dengan tugasnya yaitu tentang MLI 7 level, di mana saya memilih jenis Cascade Bridge. Baik, langsung saja kita buka ke aplikasi Simulink-nya, yaitu MATLAB Simulink. Nah, di sini yang pertama ada tampilan awal dari aplikasi MATLAB Simulink. Nah, adapun untuk rangkaiannya untuk ML7 level ini, di mana terdapat yang pertama ada SW1, di mana SW1 ini berfungsi untuk menghubungkan sumber DC ke beban. Kemudian selanjutnya ada sine wave. Sine wave ini berguna untuk atau berfungsi untuk menghasilkan sinyal berbentuk gelombang sinusoidal. Kemudian yang selanjutnya ada repeating sequence. Blok ini berfungsi atau digunakan untuk menghasilkan sinyal periodik yang berulang secara terus-menerus. Selanjutnya ada relational operator. Blok relational operator ini digunakan untuk membandingkan dua sinyal, di mana yang digunakannya bisa berupa lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kemudian selanjutnya ada block node. Ini block node ini berfungsi atau digunakan untuk membalikkan logika digital, di mana jika inputnya 1 maka outputnya 0, dan jika inputnya 0 maka outputnya 1. Nah, selanjutnya ada blok series RLC branch. Nah, ini blok ini digunakan untuk merepresentasikan yaitu sebuah rangkaian di mana terdapat resistor, induktor, dan kapasitor yang tersusun seri. Nah, blok ini juga bisa diatur ya. Bisa hanya R, L, C, RL, RC, RLC lengkap. Kemudian selanjutnya ada MUX. Nah, yang ini yang hitam ini. MUX ini berfungsi untuk menyambungkan atau menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu jauh sinyal. Nah, selanjutnya ada block scope. Nah, ini yang terakhir. Block scope ini berfungsi untuk menampilkan bentuk gelombang sinyal selama simulasi berlangsung. Nah, baik, mungkin itu untuk blok-blok yang akan digunakan pada simulasi kali ini mengenai MLI 7 level. Baik, langsung saja kita lakukan pengujian, di mana kita tekan saja langsung tombol run. Kita tunggu sampai 100%. Jika sudah 100%, kita buka blok scope-nya. Nah, bisa dilihat di sini untuk blok scope-nya ini ya hasilnya. Nah, adapun dari hasil tersebut bisa dilihat bahwa di scope tersebut
memberikan hasil di mana sistem multi level inverter 7 level ini menunjukkan karakteristik kerja yang sesuai dengan prinsip dasar inverter multi level. Hal ini bisa dilihat dari bentuk gelombang keluaran yang tersusun secara bertingkat dan simetris terhadap titik nol yang ini. Kemudian berbeda dengan inverter 2 level yang hanya menghasilkan perubahan tegangan secara langsung dari nilai positif ke negatif. Kemudian inverter 7 level juga menghasilkan perubahan tegangan secara bertahap sehingga bentuk gelombang keluaran tampak lebih halus dan mendekati gelombang sinusoidal. Di bagian atas juga terlihat bahwa tegangan keluaran inverter ini memiliki beberapa tingkatan tegangan yang terbentuk akibat kombinasi switching antara H-bridge, di mana H-bridge ini menghasilkan tegangan positif, 0 dan negatif. Kemudian seluruh tegangan tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan 7 level tegangan keluaran. Nah, ini proses ini juga membuat transisi tegangan menjadi lebih kecil pada setiap perpindahan level. Kondisi tersebut itu sangat berpengaruh terhadap penurunan distorsi harmonisa karena gelombang keluaran menjadi lebih mendekati bentuk sinusoidal ideal. Selain itu, bentuk gelombang keluaran juga terlihat stabil dan periodik selama simulasi berlangsung. Dan tidak terlihat adanya oscilasi berlebih ataupun perubahan amplitudo yang tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem switching inverter bekerja dengan baik dan sinkron. Kestabilan tersebut juga menandakan bahwa parameter simulasi, frekuensi switching, dan metode modulasi PWM yang digunakan sudah sesuai untuk menghasilkan keluaran inverter yang seimbang. Di bagian yang kedua ini, di mana terlihat sinyal carrier dan sinyal referensi PWM yang digunakan dalam proses pembangkitan proses switching, di mana sinyal carrier memiliki frekuensi yang tinggi, sedangkan sinyal referensi berbatas sinusoidal itu sinyal referensi. Adapun kedua sinyal tersebut dibandingkan untuk menentukan kondisi on dan off saklar GBT pada inverter. Ketika sinyal referensi lebih besar dari sinyal carrier, maka saklar aktif. Sedangkan ketika sinyal referensi lebih kecil dari carrier, maka saklar berada pada kondisi tidak aktif. Seperti itu. Nah, secara keseluruhan, hasil simulasi ini menunjukkan bahwa ML7 level mampu menghasilkan kualitas tegangan keluaran yang lebih baik dibandingkan inverter konvensional 2 level. Dari hasil tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan inverter multi level sangat efektif untuk aplikasi sistem tenaga dan elektronika daya modern, terutama pada sistem yang membutuhkan kualitas tegangan tinggi dan distorsi harmonisa rendah. Selain itu, metode PWM yang digunakan pada sistem gating terbukti mampu mengendalikan switching inverter secara stabil sehingga proses secara suara menjadi lebih baik dan efisien. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.